Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang sudah kita rancang dan sudah kita lakukan percobaannya, sehingga beberapa hari yang lalu kita memperoleh data dan dapat menyelesaikan setiap pertanyaan dalam rancangan LKPD yang kita sudah rancang sebelumnya. Jadi pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 1. Rancangan LKPD kami itu ada 2, yaitu gerak parabola dan hukum Ohm. Nah, untuk presentasi dari LKPD gerak parabola itu akan dipresentasikan oleh Saudari Fajriani dan Saudari Haslinda. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan saja kepada Saudari Fajriani untuk memulai presentasi bagian LKPD gerak parabola. Saya persilahkan Saudari Fajriani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan LKPD gerak parabola. Yang pertama yaitu pada bagian kompetensi inti. Adapun kompetensi inti pada KI 3 yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Nah, pada bagian A yaitu tujuan praktikum. Adapun tujuannya yang pertama, menyajikan data hasil percobaan gerak parabola berdasarkan PET simulasi. Yang kedua, menentukan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi gerak parabola. Yang ketiga, menjelaskan data hasil percobaan gerak parabola dengan menggunakan PET simulasi. Bagian B yaitu informasi pengantar. Gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada arah vertikal. Gerak parabola juga dikenal dengan gerak peluru. Gambarnya bisa kita lihat di layar. Lemparan bola yang ditendang peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi merupakan contoh gerak parabola. Pada percobaan ini, kami mengabaikan gesekan udara dan tidak akan memperhitungkan proses bagaimana benda dilemparkan, tetapi hanya memperhatikan geraknya setelah dilempar dan bergerak bebas di udara dengan pengaruh gravitasi semata. Oleh karena itu, percepatan benda tersebut disebabkan oleh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Bagian C, pertanyaan penyelidikan. Adapun pertanyaan penyelidikan yang pertama yaitu, apakah sudut elevasi mempengaruhi lintasan gerak parabola, titik tertinggi, jarak maksimum, dan waktu tempuh hingga bendanya jatuh? Yang kedua, apakah kecepatan awal
mempengaruhi lintasan gerak parabola, titik tertinggi, jarak maksimum, dan waktu tempuh hingga bendanya jatuh. Yang ketiga, apakah massa benda mempengaruhi lintasan gerak parabola, titik tertinggi, jarak maksimum, dan waktu tempuh hingga bendanya jatuh. Selanjutnya bagian D, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana gerak parabola dapat terjadi. Yang kedua, apa saja gerak yang terlibat dalam gerak parabola. Yang ketiga, variabel apa saja yang mempengaruhi terjadinya gerak parabola. Selanjutnya, bagian E, rumusan hipotesis. Yang pertama, gerak parabola perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang kedua, variabel yang mempengaruhi gerak parabola adalah massa benda, kecepatan awal benda, dan sudut elevasi. Selanjutnya bagian F, identifikasi variabel. Untuk kegiatan pertama yaitu pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda serta waktu tempuh untuk jarak maksimum. Adapun variabel kontrolnya yaitu kecepatan awal atau V0 dan jenis objek yang dilontarkan. Variabel manipulasi yaitu sudut elevasi meriam, variabel respon yaitu ketinggian dan jarak maksimum serta waktu tempuh untuk jarak maksimum benda. Untuk kegiatan kedua yaitu pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda serta waktu tempuh untuk jarak maksimum. Adapun variabel kontrolnya yaitu sudut elevasi meriam dan jenis objek yang dilontarkan. Variabel manipulasi yaitu kecepatan awal, untuk variabel responnya ketinggian dan jarak maksimum serta waktu tempuh untuk jarak maksimum benda. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu pengaruh massa benda terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda serta waktu tempuh untuk jarak maksimum. Adapun variabel kontrolnya yaitu sudut elevasi meriam dan kecepatan awal, variabel manipulasinya yaitu jenis objek yang dilontarkan, dan variabel responnya yaitu ketinggian dan jarak maksimum serta waktu tempuh untuk jarak maksimum benda. Nah, untuk definisi operasional variabel yang pertama yaitu kecepatan awal benda atau V0 adalah kecepatan yang diberikan benda sebelum melakukan gerak parabola. Dalam percobaan simulasi PET ini, rentang kecepatan awalnya tersedia dari 0 sampai 30 meter per sekon. Yang kedua yaitu sudut elevasi, adalah besar sudut yang terbentuk antara dasar meriam dengan arah meriam. Dalam percobaan menggunakan simulasi PET ini, rentang sudut elevasinya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, yang ketiga yaitu jenis objek yang dilontarkan, adalah benda-benda yang memiliki massa yang berbeda. Dalam percobaan menggunakan simulasi PET ini terdapat beberapa objek yang dapat digunakan dengan massa yang berbeda yaitu golf ball, football, pumpkin, cannonball, tank shield, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ketinggian dan jarak maksimum adalah parameter yang diukur dalam gerak parabola, dan dalam percobaan menggunakan PET simulasi ini terdapat tools yang digunakan dalam mengukur ketinggian dan jarak di setiap panjang lintasan yang terjadi ketika objek dilontarkan dari meriam. Yang kelima yaitu waktu tempuh untuk jarak maksimum adalah parameter yang diukur dalam gerak parabola. Dalam percobaan menggunakan PET simulasi ini, terdapat tools yang digunakan dalam waktu tempuh di setiap panjang lintasan yang terjadi ketika objek dilontarkan dari meriam. Ya, selanjutnya alat dan bahan. Digunakan laptop dan software PET simulasi gerak parabola. Dan linknya sudah tercantum pada LKPD. Ya, prosedur kerjanya, ya pada percobaan prosedur simulasi PET ini menggunakan gadget atau laptop komputer dan beberapa langkah yang perlu dilakukan dan sangat mudah untuk melakukannya. Yang pertama yaitu buka aplikasi PET di tautan dan unduh aplikasi simulasi Projectile Motion. Pada simulasi terdapat 4 menu. Kita akan mendapatkan menu intro, vektor, drag, dan lab. Nah, pada gerak parabola ini yang kita gunakan hanya intro.
Pada halaman intro terdapat sebuah meriam dengan ketinggian dan sudut elevasi yang bisa diubah. Terdapat menu untuk mengatur kecepatan awal peluru saat akan ditembakkan, pengaturan massa dan jenis peluru, dan pengaturan hambatan udara bisa dilakukan. Nah, dalam percobaan ini dilakukan 3 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Nah, setelah kita memasuk intro, kita pertama yaitu turunkan ketinggian meriam sehingga menjadi 0. Nah, lalu atur kecepatan awal peluru pada 10 meter per sekon dan elevasi meriam sebesar 25 derajat. Nah, ada kecepatan awalnya itu di sebelah kiri yang warna putih, dan kita bisa atur sudut elevasi dari meriam itu. Nah, yang ketiga yaitu klik tombol merah untuk melepaskan peluru dari meriam dan amati gerak lintasan peluru dengan menggunakan tombol time, range, dan height di sebelah kanan atas, di samping ya. Nah, lalu klik dan geser menu tersebut dan letakkan pada titik tertinggi dan jarak terjauh pada lintasan. Akan muncul data saat bola lintasan titik tersebut serta ketinggiannya dan jarak terjauh benda. Nah, pada kegiatan pertama ini, ulangi langkah pertama sampai ketiga, tapi merubah percobaannya mengubah sudut kemiringan meriam dari sudut 35 derajat, 45 derajat, 55 derajat, dan 65 derajat. Setelah itu, tuliskan data, ketinggian, dan jarak terjauh benda saat bergerak dengan lintasan parabola pada tabel 1 hasil pengamatan yang telah disediakan di bawah. Nah, pada kegiatan kedua yaitu menyelidiki pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Yang pertama, reset kembali simulasi dengan menekan tombol reload. Turunkan ketinggian meriam menjadi 0. Atur kecepatan awal peluru pada 5 meter per sekon dan elevasi meriam sebesar 45 derajat. Nah, lalu klik tombol merah untuk melepaskan peluru dan meriam dan amati gerak lintasan peluru tersebut dengan menggunakan tombol time, range, dan height. Klik dan geser menu tersebut dan letakkan pada titik tertinggi dan jarak terjauh pada lintasan. Akan muncul data waktu saat bola melintasi titik tersebut serta ketinggian dan jarak terjauh benda. Nah, setelah itu kalian ulangi langkah 1-3 percobaan dengan mengubah kecepatan awal peluru meriam dengan kecepatan 10 meter per sekon, 15 meter per sekon, 20 meter per sekon, 25 meter per sekon, dan 30 meter per sekon. Setelah itu tulis data ketinggian dan jarak terjauh benda saat bergerak dengan lintasan parabola pada tabel 2 hasil pengamatan yang telah disediakan. Nah, kegiatan terakhir adalah menyelidiki pengaruh massa benda terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Hampir sama percobaan 1, 2, dan 3, tetapi ini kita akan percobaan ini kita akan merubah objek yang ditembakkan. Yang pertama itu reset kembali simulasi dengan menekan tombol reload, turunkan ketinggian meriam sehingga menjadi 0. Yang kedua, atur kecepatan awal peluru pada 15 meter per sekon dan elevasi meriam sebesar 45 derajat. Yang ketiga, atur jenis benda pada percobaan sebagai pumpkin pada menu pilihan di pojok kanan atas dan klik tombol merah untuk melepaskan peluru dari meriam dan amati gerak lintasan peluru. Dengan menggunakan tombol menu, time, range, dan height, klik dan geser menu tersebut dan letakkan pada titik tertinggi dan jarak terjauh pada lintasan. Akan muncul data waktu saat bola melintasi titik tersebut sehingga ketinggian dan jarak terjauh benda. Ulangi langkah 1-3 percobaan dengan mengubah jenis benda dengan beberapa pilihan
di atas dengan massa yang berbeda. Nah, yang kelima itu tuliskan data hasil jarak terjauh benda saat bergerak dengan lintasi parabola pada tabel 3 hasil pengamatan yang telah disediakan. Nah, selanjutnya itu hasil pengamatan. Pada kegiatan pertama, yaitu menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Objeknya menggunakan pumpkin dengan massa 5 kg dan diameter 0,37 meter. Pada kegiatan pertama, kita mengubah sudut elevasinya 25 derajat, 35 derajat, 45 derajat, 55 derajat, 65 derajat. Untuk sudut elevasi 25 derajat dengan ketinggian maksimum 0,91 yang diperoleh, lalu jarak maksimumnya diperoleh 7,81 meter, waktu tempuhnya 0,86. Nah, setelah itu pada sudut elevasi 35 derajat, ketinggian maksimumnya 1,68 meter, jarak maksimumnya 9,58 meter, waktu tempuhnya 1,17 sekon. Nah, lalu pada sudut elevasi 45 derajat, 2,55 meter, ketinggian maksimumnya, jarak maksimumnya diperoleh 10,19 meter. Waktu tempuhnya 1,44 sekon. Lalu pada sudut elevasi 55 derajat, ketinggian maksimum yang diperoleh 3,42, jarak maksimum 9,58, waktu tempuh 1,67 sekon. Nah, pada sudut elevasi 65 derajat, jarak ketinggian maksimum diperoleh 4,19, jarak maksimum 7,81 meter, waktu tempuh 1,85 sekon. Nah, pada kegiatan kedua, yaitu menyelidiki pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Objek yang digunakan sama seperti percobaan pertama, yaitu pumpkin dengan massa 5 kg dan diameter 0,37. Pada percobaan ini kita mengubah kecepatan awalnya atau V0-nya. 5, untuk kecepatan awalnya 5 meter per sekon yang diperoleh ketinggian maksimumnya 0,64, jarak maksimumnya 2,55, waktu tempuh 0,72. Dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel. Nah, ada perubahan pada kecepatan ketinggian maksimum, jarak maksimumnya. Nah, untuk kegiatan ketiga, menyelidiki pengaruh massa benda terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Nah, jenis benda yang digunakan ada 5, yaitu golf ball, football, pumpkin, cannonball, tank shell, ya, dengan massa yang berbeda. Nah, pada saat menyelidiki kegiatan 3 ini, kami memperoleh bahwa ketinggian maksimum dan jarak maksimumnya sama, padahal massanya berbeda. Nah, kita lihat langsung saja ke analisis data dan pembahasan. Nah, kegiatan pertama, pertanyaannya itu, apakah perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi lintasan benda? Jawabannya adalah iya. Dilihat dari data untuk sudut 45 derajat menjadi sudut pertengahan yang dimana sebelumnya sudut 45 derajat lintasan benda semakin membesar dan akan turun setelah sudut 45 derajat. Pertanyaan kedua, yaitu apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda? Jawabannya iya. Dilihat dari data untuk sudut 45 menjadi sudut pertengahan juga, yang dimana sebelum sudut 45 derajat panjang lintasan benda semakin membesar dan akan turun setelah sudut 45 derajat. Nah, setelah itu, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi tinggi tertinggi yang dicapai benda? Jawabannya iya. Dilihat dari data, semakin besar sudut elevasi, maka titik tertinggi akan semakin besar.
Nah, lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi waktu jatuh benda? Jawabannya iya. Dilihat dari data, semakin besar sudut elevasi, maka waktu jatuh benda semakin besar pula. Nah, pada kegiatan ketiga, dapat diperoleh analisis datanya dengan pertanyaan, apakah perubahan kecepatan awal benda-benda mempengaruhi lintasan benda? Jawabannya iya. Dilihat dari data, semakin besar kecepatan awal yang diberikan, maka lintasan benda semakin besar pula. Yang kedua adalah apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi jarak terjauh benda? Iya, dilihat dari data semakin besar kecepatan awal yang diberikan, maka jarak terjauh benda semakin besar pula. Nah, apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi titik tertinggi yang dicapai benda? Jawabannya iya. Dilihat dari data semakin besar kecepatan awal yang diberikan, maka titik tertinggi benda semakin besar pula. Nah, yang terakhir pada pertanyaannya dari kegiatan 2 yaitu apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi waktu jatuh benda? Jawabannya iya. Dilihat dari data semakin besar kecepatan awal yang diberikan, maka waktu jatuh benda semakin besar pula. Nah, untuk kegiatan ketiga, apakah perubahan massa benda mempengaruhi lintasan benda, apakah perubahan massa benda mempengaruhi jarak terjauh benda, apakah perubahan massa benda mempengaruhi titik tertinggi yang dicapai benda, apakah perubahan benda mempengaruhi waktu jatuh benda? Jawabannya itu tidak terjadi perubahan. Nah, untuk pembahasan kegiatan 1, perubahan sudut elevasi yang semakin besar juga mempengaruhi lintasan benda dan titik tertinggi benda. Perubahan ini cukup linear, yang artinya semakin besar sudut elevasi antara bidang dan kemiringan meriam, maka semakin besar pula lintasan, titik tertinggi, dan waktu jatuh benda. Namun untuk jarak maksimum itu paling tinggi yaitu pada sudut 45 derajat. Dan sudut di bawah 45 derajat akan semakin membesar dan sudut di bawah 45 derajat di atas 45 derajat akan semakin kecil. Nah, untuk kegiatan kedua, perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi lintasan benda. Jarak terjauh benda, titik tertinggi yang dicapai benda, serta mempengaruhi juga waktu jatuh benda. Perubahan yang terjadi cukup linear yang menandakan bahwa kecepatan awal benda sangat mempengaruhi gerak parabola. Nah, pada kegiatan ketiga, pada percobaan ini, objek yang ditembakkan sebanyak 5 dengan massa berbeda-beda. Dengan diperoleh masing-masing ketinggian maksimumnya sama dengan kelima objek tersebut, yaitu 5,73 meter. Sama halnya dengan jarak maksimum yang diperoleh dari 5 objek tersebut, yaitu 22,94 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa massa benda tidak mempengaruhi ketinggian maksimum dan jarak yang ditempuh benda ataupun waktu yang diperlukan benda untuk jatuh. Hal ini memungkinkan terjadi untuk percobaan dalam bentuk simulasi disebabkan gaya yang terprogram dalam PET simulasi dianggap sama, jadi semakin besar dari massa yang diberikan, maka percepatannya juga akan semakin besar. Perubahan ini terjadi secara linear dan konstan, akibat tidak akan terjadi perubahan walaupun massa bendanya berubah. Nah, menguji hipotesis dan kesimpulan. Berdasarkan kedua hipotesis yang kami rumuskan, hanya satu rumusan masalah yang sesuai, yaitu rumusan pertama di mana sangat jelas bahwa gerak parabola adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, sementara untuk rumusan kedua hanya cukup sesuai dikarenakan massa dari benda tidak mempengaruhi baik lintasan benda, titik tertinggi, jarak maksimum, dan waktu tempuh hingga bendanya jatuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertama, gerak yang terjadi pada gerak parabola adalah gerak perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.
Nah, kedua yaitu variabel yang mempengaruhi gerak parabola adalah kecepatan awal dan sudut elevasi. Yang menjadi daftar rujukan kami adalah Fisika 1 untuk SMA atau SMK kelas 10 karya yang disusun oleh Nurmandani pada tahun 2009 Jakarta Grahadi. Yang kedua adalah Fisika untuk SMA atau SMK kelas 10 yang disusun oleh Sumarsono 2008 Jakarta CV Teguh Karya. Itulah tadi untuk LKPD gerak parabola. Baik, itulah tadi rancangan dari LKPD gerak parabola yang kelompok kami rancangkan. Untuk LKPD yang rancangan kedua ini tentang gerak melingkar, di mana LKPD ini kami menggunakan software yang kami peroleh dari internet, di mana sebelum itu kami sudah mempelajarinya. Di software ini ada 4 menu utama, yaitu intro, vector, drag, and lag. Nah, di keempat ini yang kita gunakan hanya intro atau hanya bagian pembuka atau bagian dasar dari software ini, karena di sini dilihat ada vektor, drag, dan laboratorium, artinya lebih jauh lagi untuk bisa menganalisis untuk menggunakan bagian utama dari software ini. Jadi kita hanya menggunakan intro. Nah, di intro di sini ada sudah kelihatan tampilannya bahwa di sini sudah ada semacam meriam sebagai indikator atau sebagai alat untuk melontarkan objek yang kita inginkan. Nah, di sini pun meriamnya ditaruh dengan beberapa ketinggian. Nah, ini bisa diatur mau ketinggian dari 0 sampai ketinggian yang kita inginkan. Nah, tidak hanya itu, di sini juga diberikan beberapa objek yang akan dilontarkan atau yang akan dilemparkan. Di sini ada labu atau pumpkin. Di sini dia menggunakan bahasa Inggris keseluruhan. Ada cannonball, tank shield, golf ball, baseball, football, dan lain-lainnya. Nah, setiap objek yang kita gunakan di sini akan tertera massa objeknya dan diameter objeknya, serta kalau misalnya kita ingin mengukur berapa ketinggian, berapa jarak tempuhnya objek yang setelah dilontarkan atau ketinggian maksimumnya dan waktu tempuhnya, itu bisa kita gunakan tools yang ini. Nah, di sini ada time, range, and height. Nah, time di sini adalah mengukur waktu di beberapa titik, range menandakan jarak untuk mengukur jarak, dan height itu mengukur ketinggian yang ketinggian titik tertentu yang kita inginkan. Kita bisa simpan kembali. Nah, di sini juga di bagian bawah itu ada initial speed atau kecepatan awal. Nah, di sini juga kita bisa atur. Kita bisa dari 0 hingga 30 meter per second. Di sini ada tools hapus. Kalau misalnya kita sudah melakukan simulasi pertama, setelah itu kita mau melakukan simulasi kedua, kita bisa pakai tools penghapus ini atau eraser untuk menghapus simulasi sebelumnya. Ini tombol untuk menekan untuk melontarkan objek yang kita inginkan, seperti ini. Nah, ini kan objeknya yang kita inginkan kan di sini pumpkin. Jadi kalau misalnya kita ingin lontarkan, kita bisa tekan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu, di sini ada yang bagaimana simulasinya nampak. Ada yang kecepatannya normal, ada yang slow. Nah, coba kita, ini hanya percobaan saja. Nah, itu yang normal. Coba kalau kita hapus dulu.
kita pakai yang slow. Nah, lihat nampak perbedaannya. Yang normal tadi dengan yang slow. Yang slow artinya lebih pergerakannya lebih lambat untuk melihat setiap titik-titik pergerakan dari objek yang dilontarkan dari meriam. Nah, di sini juga di meriamnya sudah disertakan sudut. Nah, di sini kalau kita bilang ini adalah sudut elevasi, jadi kita bisa ubah, terserah kita sih, dari 0 sampai 90 derajat kayak gini. Oke. Nah, terdapat juga fitur lain seperti untuk memperlihatkan vektornya dan komponen vektornya. Sini kita dan bisa memperlihatkan bagaimana vektor percepatannya juga di sana. Coba kita lihat perbedaannya ketika kita aktifkan fitur velocity vector dan acceleration vector. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa terdapat vektor. Nah, untuk yang kuning sendiri adalah vektor kecepatan dan untuk yang hijau adalah vektor kecepatannya. Itu yang bisa kalian lihat. Mungkin untuk software ini, nah ini bagian yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya mau memperkecil dan memperbesar tampilan, kalian bisa gunakan yang icon kaca pembesar dengan simbol minus di tengahnya untuk memperkecil atau memperbesar. Jadi hanya itu beberapa icon atau beberapa tools yang ada dalam software ini. Selanjutnya kita akan mulai melakukan percobaan. Simulasi percobaan pertama dengan tujuan menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Di sini variabel manipulasinya yaitu sudut elevasi. Jadi yang pertama kita ubah sudut elevasinya ke 25 derajat dan kecepatan awalnya sebesar 15 meter per sekon. Lalu kita tembakkan dan diukur ketinggian maksimumnya sehingga didapat 0,91 meter, dan kita ukur waktu dan jarak terjauhnya. Waktunya sebesar 0,8 sekon dan jaraknya yaitu 7,81. Selanjutnya kita reset untuk mengubah sudut elevasinya. Kita ubah lagi ke sudut 35 derajat. Lalu ditembakkan. Lalu kita mengukur ketinggian maksimumnya yaitu sebesar 1,68 meter dan waktunya yaitu 1,17 sekon dan jarak terjauhnya sebesar 9,58 meter. Lalu kita reset lagi untuk sudut elevasi sebesar 45 derajat. Kita tembakkan dan diukur ketinggian maksimumnya sehingga didapat 2,55 meter dan waktu tempuhnya didapat 1,44 sekon dan jarak terjauhnya sebesar 10,19 meter. Dan selanjutnya kita reset lagi untuk ke sudut 55 derajat. Lalu kita tembakkan. Kita ukur ketinggian maksimumnya sebesar 3,42 meter dan waktunya sebesar 1,67 sekon serta jarak terjauhnya sebesar 9,58 meter. Lalu kita reset lagi dan kita ubah sudut elevasinya ke 65 derajat. Lalu kita tembakkan dan kita ukur ketinggian maksimumnya hingga didapat ketinggian maksimumnya sebesar 4,19 meter dan waktunya sebesar 1,85 sekon
serta jarak terjauhnya sebesar 7,81 meter. Baik, untuk percobaan kedua, di sini kita menyelidiki pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh oleh benda. Baik, untuk kecepatan awal, kita memakai 5 meter per second dengan sudut elevasi benda 45 derajat. Setelah itu kita tembakkan, lalu kita dapatkan ketinggian benda 0,64 meter dengan jarak tempuh 2,55 meter dengan waktu tempuh benda 0,72 second. Baik, kita ubah kembali kecepatan awal benda, yaitu 10 meter per second. Setelah itu kita tembakkan kembali. Di sini kita peroleh ketinggian maksimum benda 2,55 meter dengan jarak terjauh oleh benda yaitu 10,19 meter dengan waktu tempuh 1,44 second. Baik, kita ubah kembali kecepatan awal benda yaitu sebesar 15 meter per second. Dengan sudut elevasi yang sama yaitu 45 derajat, kita tembakkan kembali. Maka didapatkan ketinggian maksimum benda yaitu 5,73 meter dengan jarak terjauh benda yaitu 22,94 meter dengan waktu tempuh 2,16 second. Kita ubah kembali kecepatan awal benda yaitu 25 meter per second. Setelah itu ditembakkan kembali dengan sudut elevasi yang sama. Di sini kita dapatkan ketinggian maksimum oleh benda yaitu 15,93 meter dengan jarak terjauh benda yang dihasilkan yaitu 63,71 meter dengan waktu tempuh 3,6 second. Kita ubah kembali jarak maksud saya kecepatan awal benda yaitu 30 meter per second dengan sudut elevasi yang sama. Di sini kita dapatkan ketinggian maksimum benda 22,94 meter dengan jarak terjauh yaitu 91,74 meter dengan waktu tempuh 4,32 second. Pada simulasi percobaan ketiga dengan tujuan menyelidiki pengaruh massa benda terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Jadi pada simulasi ketiga ini kita akan fenolnya yaitu kecepatan awalnya sebesar 15 meter per second dengan sudut elevasi 45 derajat. Nanti pada percobaan ini kita akan merubah objek yang ditembakkan atau dilemparkan. Nanti kita menggunakan 5 objek. Ya, saya mulai dari golf ball dulu. Kita tembakkan golf ballnya. Terus kita melihat tinggi maksimumnya yaitu 5,73 meter dengan jaraknya itu 22,94 meter. Setelah itu kita reset kembali, kita football objeknya.
kita tembakkan lagi. Lalu kita melihat ketinggian maksimumnya yaitu 5,73 meter, sama seperti yang tadi. Lalu dengan jarak 22,94 meter. Pada percobaan ini untuk kecepatan awal dan sudut elevasi tidak berubah, tetapi objek yang dilemparkan dirubah-rubah. Yang ketiga yaitu pumpkin. Pumpkin dengan massa 5 kg, diameter 0,37 meter. Kita tembakkan pumpkinnya, terus dengan ketinggiannya diperoleh 5,73 meter. Kita lalu jaraknya 22,94 meter. Dari pumpkin kita ubah ke cannonball, kita reset, kita tembakkan cannonballnya. Nah, setelah itu kita lihat hamaxnya. Hamaxnya yaitu 5,73 dan jaraknya itu 22,94 meter. Dan terakhir kita ubah cannonball-nya menjadi pencil dengan massa 42 kg, diameter 0,15 meter. Jadi massanya tiap objek itu berbeda-beda. Kita tembakkan. Nah, kita dapat hamaxnya yaitu 5,73. Nah, range-nya itu 22,94. Oke,